Pace bene, masih di mea culpa. Hari ini kita mau berbicara tentang Yesus yang dekat kepada orang lemah. Siapakah orang lemah ini, orang kecil ini? Kita yang membutuhkan pertolongan Allah. Maka baik kita menyadari hal positif ini, bahwa kita mengenal diri kita sebagai orang yang lemah di hadapan Allah. Saya pikir kita tidak harus selalu menempatkan diri kita sebagai orang yang buruk di hadapan Allah. Justru kita menyadari kelemahan, kekurangan. Kita tahu bahwa sangat terbatas kekuatanku untuk menjalani hidup ini. Saya tidak sanggup menyelesaikan persoalan saya sendirian. Karena itu saya butuh bantuannya. Atau dalam hal-hal kasus-kasus kecil, perjalanan, naik pesawat. Saya tidak punya kuasa untuk membuat pesawat ini dengan pasti sampai ke tujuan dengan selamat. Nah, dalam situasi begini saya hanya bisa berdoa. Karena tidak semua ada dalam kendali saya. Saya lemah. Saya hanya bisa bertanya, meminta bantuannya, dan menerima pemberiannya. Tapi harus diingat bahwa kita manusia yang dinamis. Ada saat kita menjadi seorang yang cerdik pandai yang kepada kita tidak terungkap dengan jelas siapa Allah. Bukan karena Allah tidak tahu, tetapi karena kita terlalu sibuk dengan kapasitas yang kita miliki. Menarik, saya menemukan satu refleksi di sini. Apa beda orang cerdas, orang intelijen, cerdas, pintar, dengan orang yang lemah, yang masih muda dalam usia, dalam pengalaman, pengetahuan. Orang cerdas itu, bijak itu, mencari dari pihaknya, ada kerinduan untuk mencari. Tetapi orang lemah itu bertanya, membuka dirinya pada pengetahuan baru. Dan manakala ada pernyataan, dalam hal ini manakala dia melihat kehadiran Allah, dia menerima. Orang lemah itu menerima, membuka dirinya untuk pemberian dari yang lain. Nah, apakah ini saya pikir menjadi refleksi ya? Apakah kita lebih sering menjadi orang yang cerdik dan pandai, yang asik dengan pencarian kita sendiri, atau kita masih punya cukup kesadaran untuk menjadi orang lemah di hadapan Allah, yang mau bertanya? Seperti Fransiskus memiliki sebuah pertanyaan yang terkenal sampai sekarang, bertahan 800 tahun. Setidaknya, Lord, what do you want me to do? Apa yang kau inginkan untuk aku lakukan? Karena untuk hal-hal semacam itu, opsi partikular, apa yang saya lakukan hari ini, untuk kita tidak selalu terang. Petunjuk tidak selalu terang. Karena itu kita butuhkan panduan dari Allah yang bisa saja kita temukan gemanya dalam hati kita. Bisa juga kita temukan percik-percik kebenarannya dari perkataan orang, berupa nasihat yang mana berguna untuk kita ikuti. Atau dari apa yang kita baca, dari apa yang kita dengar dari media, dari manapun. Sesuatu yang baik. Dan kita terbuka untuk itu. Nah, dibutuhkan kerendahan hati, menyadari kelemahan, keterbatasan, kekecilan di hadapan Allah. Dan kita mengakui bahwa apa yang Yesus katakan tentang dirinya, tentang pewartaannya, tentang misinya adalah benar, bagian dari karya Allah. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan Yesus di ayat sebelumnya berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Kita bisa saja berada di dua posisi ini secara bergantian. Kita tidak bisa katakan, syukurlah saya bukan orang pandai, bukan kesana alamatnya. Seiring perjalannya waktu, kita menjadi orang pandai. Nah, apakah kepandaian kita menuntun kita pada kebenaran atau tidak? Itu urusan lain.
Tetapi orang pandai di sini adalah orang yang mengandalkan kemampuannya membuat pencarian. Tetapi orang kecil adalah yang mengandalkan Allah untuk menemukan pilihan yang terbaik dalam hidupnya. Yang terbuka untuk bertanya dalam doa-doa, mendengarkan konsili, nasihat dari orang lain. Semoga bacaan ini berguna untuk mengingatkan kita menjadi orang yang menyadari, Tuhan, saya masih sadar bahwa saya lemah. Karena itu saya butuh bantuanmu. Saya masih punya kemungkinan untuk menjadi orang yang buruk kalau saya tidak sadari diriku, perbuatanku hari demi hari. Karena itu saya butuh kehadiranmu. Semoga kita sanggup mendoakan itu dalam hati kita. Pace bene.